Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ramadan Firmanda, NIM 19090609 dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pembukaan lahan kelapa sawit di Kabupaten Manokwari. Kita perlu melihat lebih jauh lagi tentang kebijakan pemerintah untuk memberikan izin perkebunan lahan perkebunan kelapa sawit dengan maksud pemerintah untuk memperluas wilayah perkebunan kelapa sawit yang ada di Papua yang tadinya 6 juta hektar menjadi 20 juta hektar. Berdasarkan TAP MPR tahun 2001 tentang pembaruan agrarian dan pengolahan sumber daya alam dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Demikian juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten. Berdasarkan pandangan pemerintah terhadap kebijakan nasional tersebut, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Manokwari memuat tentang Peraturan Daerah Nomor 520 yang mana 15 Agustus tahun 2008 tentang pemberian izin usaha dalam pembukaan lahan kelapa sawit dengan ketentuan bila areal tersebut masih terdapat tanah garapan milik masyarakat agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Manokwari nomor 529.2 yaitu tentang izin lokasi seluas 13.850 hektar yang tersebar di distrik BCD. Dengan adanya masalah-masalah yang mulai muncul yang berkembang dalam masyarakat sehingga kebijakan yang bertujuan untuk membangun masyarakat dan untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat kini menjadi suatu bumerang dalam masyarakat Manokwari itu sendiri. Sebagaimana yang dipaparkan dalam beberapa media yang sempat dikomentari oleh beberapa tokoh yang peduli terhadap kehidupan masyarakat kecil yang tidak terhitung jumlahnya di Kabupaten Manokwari. Dengan melihat dampak negatif yang terjadi setelah adanya pembukaan lahan kelapa sawit yang dihubungkan dengan tanah Papua yang memiliki tingkat kelembapan tanah yang tinggi dan tingkat curah hujan yang tinggi pula. Sebagai bukti yang dapat dilihat dan dibuktikan sendiri yaitu di daerah distrik Sidey, daerah Jalan Sorong SP9 menuju Desa Wariki, Desa Meyov dan Waramui yang kini sering tergenang air ketika hujan. Dulunya, daerah ini tidak tergenang air, namun sekarang dengan adanya pembukaan lahan kelapa sawit dan pohon-pohon ditebang sehingga ketika hujan mengakibatkan banjir dan ketika desa ini harus tergenang air dan di Jalan Sorong setiap kendaraan yang lewat harus berjuang melawan arus air yang terus mengalir dari daerah penanaman pohon kelapa sawit. Kebijakan pemerintah daerah tentang pembukaan lahan kelapa sawit di Manokwari pada awalnya memiliki maksud dan tujuan menambah pendapatan daerah dan juga sekaligus menambah pengetahuan masyarakat setempat tentang cara bercocok tanam secara modern kepada masyarakat yang masih bercocok tanam dengan cara tradisional, sehingga dapat membantu masyarakat kepada pertumbuhan dalam bidang perkebunan dan membantu masyarakat dalam bidang ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Manokwari. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat mengakibatkan adanya banyak masalah yang ditemukan di lokasi. Yang mana pembukaan lahan kelapa sawit ini berdampak kepada daerah di sekitar lokasi lahan kelapa sawit, yaitu bencananya seperti banjir, penebangan hutan yang berhektar-hektar, udara yang semakin panas, air yang mengenangi pemukiman warga yang berdekatan dengan lokasi pembukaan lahan kelapa sawit. Setelah dampak-dampak yang diakibatkan dengan pembukaan lahan kelapa sawit yang berada di Manokwari, khususnya di daerah Papua Barat, nah, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui keputusan pemerintah Kabupaten Sorong dan juga Kabupaten Manokwari mencabut 5 izin perusahaan kelapa sawit lantaran sejumlah pelanggaran. Pencabutan 5 izin konsesi kelapa sawit itu merupakan bagian dari tekad Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Konservasi 5 tahun lalu melalui Deklarasi Manokwari. Deklarasi tersebut hendak mengembalikan zona lindung hutan Papua Barat seluas 70% dan laut 50%. Lalu, mengurangi zona pemanfaatan dari 64% menjadi 30%.
Dasar dari pencabutan ini selain deklarasi Manokwari, juga instruksi Presiden dalam moratorium izin baru pembukaan hutan untuk industri kelapa sawit. Dua dasar hukum itu juga sejalan dengan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam yang dibuat KPK yang menyoroti tata kelola yang buruk dalam pemanfaatan hutan. 4 perusahaan kelapa sawit yang dicabut izinnya di Sorong seperti tertuang dalam keputusan Bupati Joni Kamuru adalah PT Inti Kebun Lestari, PT Cipta Papua Plantation, PT Papua Lestari Abadi, PT Sorong Agro Sawitindo. Pencabutan izin operasi perusahaan kelapa sawit ini telah melalui 3 instrumen kebijakan sejak Juli 2018. 3 instrumen kebijakan tersebut adalah Deklarasi Manokwari, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit, Inpres Moratorium Sawit, dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam atau GNP SDA. Sekian dari pemaparan dan juga penjelasan saya mengenai kebijakan pemerintah atas pembukaan kelapa sawit di Kabupaten Manokwari. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.